Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi sama saya di sini yang akan menjelaskan tentang materi mutola'ah yang di-request oleh teman kita, komentator di YouTube. Nanti kita lihat ID-nya siapa. Kali ini judulnya adalah Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang judul kedua ya. Sebagaimana kita ketahui, Kullukum ra'in ini ada 3 judul. Judul pertama sudah kita jelaskan. Ada 2 part videonya, nanti akan saya share juga di link deskripsi. Dan ini adalah judul yang kedua ya, Darsul Mutola'ah lil Faslil Khamis. Ini di request oleh teman kita atas nama Manarul Satria. Assalamualaikum Ustazah, Afwan mau request judul mutola'ah yang judulnya Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yang kedua. Oke ya. Kemudian ada juga Ustadz Eko Prayogi MPDI. Kullukum ra'in 2 Ustazah. Oke ya. Ini Ustadz Eko Prayogi dan juga Ustadz Manarul Satria. Judul yang akan kita bahas hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya, dan tentunya untuk siapapun yang membutuhkannya. Ya, seperti biasa ini masih menggunakan kitab Mutola'ah kelas 5, Muqarrar dari Gontor ya, karangan Al-Ustad Abdul Fattah Sobri wa Ustad Ali Umar. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati beliau berdua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang butuh PDF-nya akan saya share di link deskripsi ya, silahkan dibuka. Ada juga mufradat-mufradatnya lengkap dengan contoh soalnya. Nah ya, seperti ini. Silahkan download gratis di link deskripsi yang akan saya share di YouTube ini. Oke, langsung saja kita mulai penjelasannya. Nabda darsana al-yawm biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in, ini disingkat judulnya, padahal sebenarnya dilanjut saja tidak apa-apa ya. Itu adalah kutipan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lengkapnya ada di judul pertama. Nah, ini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah ra'in, ra'isin ya, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum, dan setiap kalian semua itu mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawabannya, an ra'iyatihi, dari apa yang dipimpinnya. Ya. Jadi seorang bapak itu adalah pemimpin di rumahnya ya, seorang presiden adalah pemimpin di negaranya, seorang ibu juga adalah pemimpin untuk anak-anaknya ya, dan semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya, mas'ulun an ra'iyatihi, terhadap apa yang dipimpinnya. Nah, kalau yang sebelumnya di judul pertama ya, itu sudah kita jelaskan di YouTube beberapa waktu lalu, akan saya share juga di deskripsi ya. Nah, kedua ini adalah tentang nasihat-nasihat. Bagaimana harusnya seorang pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik. Nah, nasihatnya ini luar biasa bermakna sekali. Nah, kita bahas saja ya langsung. La tahqiranna dzanban. Nah, kalau di PDF sini la tahqiranna. Kalau di kitab la tahqiranna. Nah, itu maknanya hampir sama. Apalagi kalau ada nun di belakang, nunut takkid, itu artinya adalah penekanan ya. Maknanya sama-sama ditekankan, yang artinya jangan sekali-kali atau jangan pernah. Ini hampir semuanya ya, semuanya menggunakan nunut takkid. La tahqiranna, la tumalianna, la tarhamanna, itu yang artinya adalah jangan sekali-kali atau jangan pernah. Jadi di situ ada penekanan. La tahqiranna dzanban. Jangan sekali-kali meremehkan dzanban, suatu dosa. Nah, satu dosa saja jangan diremehkan, apalagi dosa-dosa yang lain gitu ya. Wala tumali anna hasidan. Tumali anna ini artinya tusa'idanna. Jangan pernah sekali-kali menolong hasidan, orang yang suka hasud, orang yang suka iri. Wala tarhamanna fajiran. Nah, jangan sekali-kali berbuat baik kepada fajir. Fajir itu orang yang suka melakukan kekejian, orang yang suka berbuat keji, orang jahat. Wala tasilanna kafuran. Nah, ini ka ya, bukan ku, bukan kufur tapi kafur. Nah, jadi la tasilanna, jangan menjalin silaturahmi atau menjalin hubungan dengan orang-orang yang kafur atau orang-orang yang tidak tahu terima kasih ya. Wala tudahinanna aduwan. Tudahinanna
ada di sini ya, di mufradat semuanya insya Allah lengkap. Nah, tudahinu bermakna tukhadi' atau takhda, tunduk atau menyanjung atau patuh ya. Janganlah sekali-kali tunduk, mana tadi tudahinan aduan kepada seorang musuh. Wala tusaddiqanna namaman, dan jangan sekali-kali tusaddiq, membenarkan atau mempercayai namaman, orang yang suka mengadu domba. Wala ta'mananna aduwan, dan jangan sekali-kali mempercayai aduan, seorang musuh ya. Wala tuwaliyanna fasiqan, dan jangan sekali-kali tuwaliyanna itu artinya tunasir ya, tunasir atau tusaid, membantu, menolong, menjadi penanggung jawab ya, atau ya membantulah. Fasik itu orang yang suka berbuat kerusakan. Fasiqun fasidan, orang yang suka berbuat kerusakan ya. Wala tattabi'anna ghawiyan, dan jangan sekali-kali mengikuti ghawiyan. Ghawiyan itu orang yang tersesat. Nah, sudah tahu dia tersesat, dia salah, dia berbuat maksiat, itu diikuti. Nah, jangan sekali-kali seperti itu. Wala tahmidanna muraiyan. Wala tahmadanna afwan. Wala tahmadanna muraiyan. Tahmadanna itu artinya memuji. Jangan sekali-kali memuji muraiyan, dari kata ro'a yaro, orang yang suka dilihat alias orang yang suka pamer. Nah, jadi jangan dipuji orang yang suka pamer itu ya. Wala tahqiranna insana. Jangan sekali-kali merendahkan atau menghina insan, seseorang. Satu orang ya, satu orang pun jangan dihina, apalagi banyak orang gitu ya. Wala tarudanna sa'ilan faqiran, dan jangan sekali-kali mengusir atau menolak sa'il, orang yang meminta-minta, faqiran, apalagi kalau dia dalam keadaan hina ya. Wala tuhsinanna batilan. Jangan sekali-kali tuhsin, membenarkan atau berbuat baik kepada batilan, kebatilan yang sudah tahu itu salah gitu ya, batil. Wala tulahidanna mudhikan, dan jangan tulahid, memperhatikan, mudhikan, orang yang bercanda. Jadi bercanda itu ya seala kadarnya saja, tidak usah terlalu diperhatikan dan dibuat serius gitu ya. Wala tukhlifanna wa'dan, dan jangan mengingkari janji. Wala tudhibanna fakhron, dan jangan sekali-kali menghilangkan fakhron, kebanggaan ya. Sesuatu yang kita banggakan, nah itu kalau baik kita pertahankan dan jangan dihilangkan, identitas gitu ya. Wala tudhiranna linnamami ainan. Nah, dan jangan menunjukkan untuk orang yang mengadu domba namam ainan, mata, alias apa? Jangan kita itu memperhatikan atau mata kita hanya tertuju kepada orang yang mengadu domba. Ya sama saja, jangan mempercayainya gitu ya. Wala tughmid an dhalimi rahbatan minhu aw mahabatan. Wala tughmid itu sebenarnya tughmid itu artinya berkedip ya, tapi di sini bisa berarti membiarkan. Jadi jangan membiarkan an-dhalimi, terhadap orang yang dolim, rohbatan, baik itu rohbah itu khasyah ya. Khasyah artinya khofa ya khofu, khaufan, mana rohbah. Nah, betul ya. Rohbah itu khasyah, takut ya. Jadi jangan membiarkan mana tadi ya. Jangan membiarkan terhadap orang yang berbuat dolim, baik itu kita rohbah, takut, minhu, terhadapnya, au muhabah, ataupun kita suka, senang terhadap orang yang dolim tadi. Sudah tahu dia zolim, jangan sampai kita diamkan, kita biarkan. Entah itu karena kita rohbah, karena kita khosyah, karena kita takut, au, ataupun mahabah, karena kita suka, kita ikut-ikutan berbuat zolim gitu. Ya, jadi jangan diamkan, jangan didiamkan, tegur gitu ya. Waj'al fi kulli qurratin min amalika aminan. Nah, dan jadikanlah fi kulli qurratin min amalika, di setiap ladang amalmu. Qurrah itu kan ladang, qurrah min amal itu ibarat ladang amal gitu. Dan jadikanlah setiap ladang amalmu itu aminan, tempat yang aman, yang nyaman. Yukhbiruka khobaro ummalika, yang mana itu bisa memberikan kabar kepadamu, memberikan informasi kepadamu, khobaro, tentang
kabar ummalika, apa yang dilakukan oleh para pekerjamu. Nah, jadi jadikan ladang amal kita itu tempat yang aman untuk para pekerja kita. Nah, karena di sini kan posisi kita sebagai pemimpin. Nah, di mana pemimpin itu pasti banyak di bawah-bawahnya, anak buahnya atau dan lain sebagainya. Nah, jadikanlah tempat yang ladang amal kita itu tempat yang aman bagi mereka, yang mana itu akan bisa memberikan kabar kepada kita tentang ummalika, tentang ummal itu kan para pekerja, ya, para pekerjamu. Wa yaktub ilaika bisairihim wa yaktub ilaika bisairihim wa a'malihim. Dan itu akan menuliskan, ya, tempat yang aman itu akan menuliskan, maksudnya apa? Akan mencatat, akan tercatat di dalam tempat yang aman itu ilaika terhadap kamu bisairihim, saro yasiru sairun, dengan perjalanan mereka, alias apa yang mereka, himnya ini kembali ke ummal, ya. Ummal itu kan jamak dari amilun amilani ummal, para pekerja. Jadi apa yang mereka lakukan, perjalanan mereka, wa a'malihim, dan apa yang mereka kerjakan. Itu akan terlihat dari tempat yang tadi aminan, tempat yang tadi aman tadi, ya. Hatta sehingga, ya, ka'annaka ma'akullin ka'annaka ma'akulli 'amilin fi 'amalihi. Sehingga seolah-olah engkau itu ma'akulli 'amilin, selalu bersama setiap orang yang bekerja denganmu itu fi 'amalihi, dalam pekerjaannya. Jadi meskipun kita tidak ada sebagai pemimpin, kita tidak hadir, tapi kalau aminan, ya, ladang amal kita, tempat para pekerja kita itu bekerja itu aman, nyaman bagi mereka, mereka merasakan ka'annaka ma'akulli 'amilin, seolah-olah engkau itu selalu bersama mereka, selalu ada dengan mereka. Jadi saling percaya gitu, fi amalihi, dalam apa yang dikerjakannya, ya. Muawinan li umurihi. Nah, kalau di sini di PDF itu muawinan, tapi kalau di kitab muayyinan. Nah, ini saya lebih cenderung kepada yang ada di kitab, itu lebih cocok. Muayyinan itu dari kata ainun. Jadi melihat secara langsung li umurihi, untuk perkara-perkara yang dikerjakan oleh para pekerja. Jadi muayyinan, seolah-olah kamu itu seolah-olah ain, melihat secara langsung. Nah, li umurihi, perkara-perkara yang dikerjakan oleh si pekerja. Meskipun tidak ada sebenarnya, tidak hadir, tapi mereka seolah-olah merasakan kehadiran kamu sebagai pemimpin gitu. Karena apa ya? Karena tadi aminan, ya. Ini dia. Wa idza aradta an ta'murahum bi amrihi. Nah, apabila engkau ingin memerintahkan kembali ke umal, memerintahkan mereka para pekerja bi amrin untuk suatu perkara, ya. Fangdur fi awaqibi ma aradta min dalika. Maka lihatlah, pertimbangkanlah, pikirkanlah fi awaqib itu konsekuensi, ya, pertimbangkanlah konsekuensi ma'arta min dalika, dari apa yang kau inginkan itu. Jadi jangan asal memerintahkan, pertimbangkan perintahmu itu konsekuensinya apa gitu. Fa in ra'aita salama fihi wal afiyah wa rajauta fihi husnad difa'i was sun'i, ya. Apabila engkau melihat ada keselamatan, salamah, wal afiyah, dan ada kesehatan, kebaikan, ya, di dalam konsekuensi perkara tadi, warajauta fihi husnad difa', dan engkau berharap di dalamnya ada husnad difa', ya, pertahanan yang baik, wasun'i, perbuatan yang baik, ya, intinya di dalamnya itu ada kebaikan, fa'amlihi, maka kerjakanlah, tuntaskanlah, perintahkanlah, ya. Wa illa, tapi apabila tidak, di dalamnya tidak ada maslahat, tidak ada kebaikan, tidak ada keselamatan, fatawaqqaf anhu, maka berhentilah darinya. Alias apa ya? Jangan diperintahkan, jangan dikerjakan, ya, kalau konsekuensinya tidak maslahat. Wa raji' ahlal basar wal ilmi bihi. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Maka kembalilah, raji' ahlal basar, kembalilah kepada ahlal basar. Di sini adalah istilah untuk orang-orang yang ahli dalam melihat perkara. Basor itu kan dari kata basoro, ya, melihat.
Jadi maksudnya kembalilah kepada orang yang ahli dalam melihat perkara itu, wal ilmi bihi, dan dia banyak tahu tentang itu. Maksudnya apa? Tanya kepada orang yang lebih ahli. Ya. Summa khudh fihi uddataka. Kemudian setelah itu khudh fihi, uddah itu maksudnya adalah isti'dad. Ambillah di dalamnya persiapanmu. Maksudnya apa? Persiapkan. Kalau sudah bertanya kepada orang yang ahlinya, persiapkan setelahnya apa? Gitu. Fa innahu rubbama nadhara rajul fi amrihi wa qad atahu ala ma yahwa fa aghwahu dzalika wa a'jabahu. Kenapa? Karena sesungguhnya rubbama yumkin bisa jadi boleh saja nadhara rajul fi amrihi. Nah, boleh saja si yang tadi kita tanya si ahlul basar wal ilmi itu artinya di sini si rajul ya, si yang tadi kita tanya si ahli perkara tadi kita tanya nadhara fi amrihi, boleh saja bisa jadi dia sudah melihat, dia sudah mempelajari perkaranya waqad atahu ala ma yahwa, dan datang kepadanya alama yahwa, apa yang dia sukai. Yahwa itu yuhibbu, ya. Maksudnya apa? Dia sudah mempelajari perkaranya, dia tahu apa yang baik di dalamnya, apa yang dia sukai, ya, apa yang menurut dia suka gitu. Fa'aghwahu dzalika. Nah, bisa jadi ini aghwa. Nah, kita lihat di sini ya. Aghwa mufradatnya apa? Kalau tidak salah itu melenakan. Aghwa, maghwa, ghawa. Tidak ada di sini ya, tapi boleh kita cek di kamus. Ma'aghwa itu artinya adalah yang menggoda atau yang dia sukai, ya. Ma yahwi fa'aghwahu dzalika wa'jabahu. Nah, bisa jadi hal perkaranya itu menguntungkan baginya, menggoda baginya, wa'jabahu. A'jaba yu'jibu. Menarik bagi dia, gitu ya. Fa in lam yanzur fi awaqibihi. Nah, apabila tidak dilihat dalam maslahatnya tadi, ya, tidak diperhatikan, tidak dipikirkan dalam maslahat yang tadi sebenarnya bisa menguntungkan dan menggoda dan menarik dan juga bisa disukai oleh si orang yang tadi melihat itu, ahlakahu wa naqadha alaihi amrahu. Ahlaka itu kan artinya menghancurkan, membinasakan. Maka perkara itu bisa membinasakannya, ya. Wa naqadha alaihi amrahu. Naqadha artinya sama, fasada, ya. Dan juga bisa fasada alaihi amruhu, bisa merusak perkara itu. Amruhu wa naqadha alaihi amruhu, ya. Perkara itu bisa merusaknya, ya. Naqadha alaihi amruhu. Jadi dalam melakukan suatu perintah untuk para pekerja itu harus melihat dulu konsekuensinya. Nah, kalau konsekuensinya awakib tadi, ya, sudah dilihat, sudah diperhatikan, sudah ditanyakan kepada ahlinya, bisa jadi konsekuensinya ini, ya, awakibnya ini bisa jadi itu menarik, menguntungkan, disukai. Nah, ya, fa'in lam apabila tidak, fa'in lam yang dzurfi awaqibihi, apabila tidak dilihat konsekuensinya itu, maka itu perkara yang tadi dipikirkan itu ahlakahu, justru akan menghancurkan, wa naqadha alaihi amrahu, dan akan merusak perkaranya tadi, ya. Nah, lalu harus bagaimana? Kalau sudah bertanya, sudah memikirkan konsekuensinya, fasta'milil hazama fi kullin ma aradta. Maka gunakanlah al-hazam. Hazam itu adalah ketegasan. Gunakanlah ketegasan atau tegaslah fi kullin ma aradta. Di setiap apa yang kau inginkan. Ya, wa bashirhu ba'da aunillahi azza wa jalla bil quwwah. Basyara yubashiru itu langsung, lanjut, wasala yuwasilu, dan lanjutlah, teruslah, ya. Jadi setelah kita tegas terhadap apa yang kita inginkan, dan lanjutlah, teruslah, basyir, ya, wasil, teruslah, ba'da aunillah, setelah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bil quwwah, dengan kekuatan. Jadi continue, jangan berhenti. Tegas terhadap sesuatu itu jangan berhenti, tapi harus basyir, wasil, langsung, lanjut, ya, dengan minta pertolongan kepada Allah bil quwwah, dan juga dengan kekuatan. Wa aksir min istikharati rabbika fi umurika, dan perbanyaklah
dengan istikharah kepada Tuhanmu fi umurika dalam perkara-perkaramu. Minta petunjuk ya. Istikharah itu kan intinya minta petunjuk ya, ditunjukkan yang terbaik. Wa afriq min amali yaumika wa la tuakhirhu. Afrid. Nah, ingat ada dalam surat dalam ayat Al-Qur'an, "Idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Nah, afrid itu artinya tuntaskan. Ya, tuntaskanlah min amali yaumika dari pekerjaan hari-harimu wala tuakhirhu dan jangan diakhirkan pekerjaanmu itu. Melakukan suatu pekerjaan itu harus tuntas, jangan setengah-setengah. Wa aksir mubasyarataka binafsika. Dan perbanyaklah pekerjaan itu yang langsung berhubungan dengan dirimu. Mubasyaratahu binafsika. Jadi jangan kebanyakan mendelegasikan tugas. Kalau bisa mengerjakan sendiri ya kerjakan, gitu ya. Fa inna lagodi fa inna lagodin umuran wa hawadisa talhika an amali yaumika tulhika ya. Fa inna lagodin umuran wa hawadisa tulhika an amali yaumika alladhi akhortah. Kenapa harus langsung dikerjakan, perkara itu harus dituntaskan, jangan ditunda-tunda kalau bisa langsung dilakukan ya. Wa aksir mubasyaratah tahu dan perbanyaklah pekerjaan yang langsung dikerjakan oleh dirimu sendiri binafsika karena sesungguhnya fa innal lagodin di sini ada lamu takkid ya. Karena sesungguhnya godin hari yang besok hari itu ya. Karena sesungguhnya besok hari itu adalah umuran wa hawadisatul hika. Nah, karena sesungguhnya mana tadi? Umuron lagodin mana tadi? Fa inna lagodin umuron wa hawadisatul hika. Tulhika artinya tunsika an amalin. Karena sesungguhnya sudah pasti hari esok itu umuron banyak perkara-perkara wahawadis banyak kejadian-kejadian tulhika tunsika. Nah, kita buka ya, mufradatnya tulhi. Tulhi itu tunsi. Tulhika, tunsika, tusyghiluka. Yang akan engkau lupakan. An amali yaumika alladhi akharta. Yang akan engkau lupakan dari pekerjaan yang engkau akhirkan. Di harimu yang engkau akhirkan. An amali yaumika alladhi akharta. Jadi maksudnya apa? Tadi kan di atas dijelaskan bahwa pekerjaan itu harus dituntaskan, jangan diakhirkan sampai besok-besok, ya kan? Nah, karena sesungguhnya hari esok itu pasti banyak umuran wahawadisa, banyak perkara-perkara, banyak kejadian-kejadian tulhika an amalin yang engkau bisa menjadikannya lupa terhadap amalin alladzi akharta, terhadap pekerjaan yang engkau akhirkan kemarin. Gitu loh. Wa'lam annal yaum dan ketahuilah bahwa sesungguhnya hari idza madha apabila sudah berlalu dhahaba bima fihi ya berlalu juga apa yang ada dalam hari tersebut. Apa yang ada di hari kemarin ya sudah berlalu di hari kemarin gitu ya. Wa idza amdaita likulli yaumin amalahu dan apabila engkau telah melewati di setiap harinya pekerjaan yang ada di hari itu ya sudah engkau tuntaskan hari itu semua pekerjaan yang seharusnya dilakukan arahta badanaka maka sesungguhnya engkau telah mengistirahatkan badanmu wa nafsaka dan juga dirimu wa jama'ta amra sultanika dan sesungguhnya engkau telah mengumpulkan perkara atau urusan kekuasaanmu. Jadi maksudnya apa? Kalau sudah dilakukan pekerjaan di hari itu untuk hari itu, maka kita sudah merehatkan badan kita untuk mengumpulkan kekuatan untuk melakukan pekerjaan nantinya. Gitu. Jama'ta amra sultanika telah mengumpulkan urusan atau kekuasaan urusan atau kekuatan untuk melakukan kekuasaan di esok harinya. Gitu. Jadi kalau sudah beres pekerjaan ya sudah kita sudah bisa istirahat dan untuk melakukan pekerjaan besoknya kita ada kekuatan. Gitu. Sementara kalau pekerjaannya itu ditunda-tunda dan itu akan terlupakan dan akan menumpuk dan akan menjadi beban. Gitu ya.
Alhamdulillah selesai sudah kulukum ro'in judul kedua ini. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan untuk kita tentunya dimanapun kita berada karena kulukum ro'in. Kita semua adalah pemimpin dan apa yang kita pimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir nanti ya. Mas'ulun an ra'iyatihi. Ashkurkum syukran kasiron. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.